Hikayat Pelanduk Jenaka. Dalam Kasana Sastra Melayu, hikayat ini termasuk kisah yang agak tua usianya. Menurut peneliti sastra Wendley, sudah menyebutkan pada tahun 1736. Kata jenaka atau jinaka memiliki multitafsir. Panderetuk menyatakan jinaka berasal dari kata Sanskerta, yaitu Jainaka, seorang pendeta agama Jaina yang selalu ditertawakan. Kern berpendapat jinaka berasal dari kata Jawa, yaitu jaka yang artinya seorang pemuda. Di masa Hindia Belanda, hikayat Pelanduk Jenaka pernah 2 kali diterbitkan, masing-masing pada tahun 1885 dan 1893. H.C. Klinkert lah seorang sarjana Belanda yang menerbitkannya. Kedua tahun terbitan ini agak berbeda. Terbitan 1885 mengandung 10 cerita, sedangkan tahun 1893 hanya mengandung 7 buah cerita. Namun plot ceritanya sama. Hikayat ini menceritakan bagaimana seekor pelanduk yang kecil tetapi cerdik akalnya. Ia bisa menewaskan segala binatang dan menjadi syah alam atau raja di rimba. Plot terbitan 1893 atau versi pendek lebih terpelihara daripada plot terbitan 1885 yang versi panjang. Menurut J. Brandes, versi pendek lebih asli, lebih tua dan lebih penting. Hikayat Pelanduk juga pernah diterbitkan dalam bentuk syair di Singapura pada tahun 1301 Hijriah atau 1883-84 Masehi, menyerupai versi panjang. Ada pula cerita Pelanduk yang diterjemahkan dari bahasa Jawa, yaitu berjudul Riwayat dengan segala perihal Kancil dan cerita Kancil yang cerdik oleh Ngabehi Wirapustaka, terbitan Balai Pustaka. Hikayat Sang Kancil sangat populer di semenanjung tanah Melayu, yang isinya hampir sama dengan hikayat Pelanduk. Hikayat ini dikarang oleh Daeng Abdul Rahman dari negeri Perak untuk Tuan Winstead. Sebagian besar cerita-cerita ini juga terkenal di tanah Jawa dan daerah-daerah lainnya. Hanya saja tokoh kancil atau pelanduk dalam hikayat ini seolah-olah binatang yang jahat dan licik. Berikut cerita hikayat Pelanduk Jenaka. Sungai Tinam merupakan sungai yang cantik, dan di samping sungainya yang jernih dan indah, disinilah tempat di mana hewan-hewan mendapatkan ikan. Pada suatu hari, Tuan Syekh Alam di Rimba telah memanggil semua masyarakat Rimba dan bertitah bahwa akan ada suatu bahaya yang akan menimpa masyarakat binatang yang tinggal di hutan. Kemudian, masyarakat binatang berkenaan telah pergi ke Sungai Tinam untuk menangkap ikan yang banyak di sana. Namun, di sungai tersebut terdapat seorang raksasa yang menjadi penunggu tempat tersebut. Sang beruang, sang kerbau, sang harimau, dan sang badak pun tidak berhasil menjaga ikan hasil tangkapan mereka lantaran ancaman raksasa tersebut. Keesokan harinya, sang badak sedang menjaga ikan. Tiba-tiba, muncul raksasa di Sungai Tinam. Sang badak lari untuk menyelamatkan dirinya, dan karena terlalu takut, badak pun lari sekuat tenaga, sehingga badannya terluka karena tercangkuk onak dan duri. Badak pun telah menipu rekan-rekannya dengan mengatakan dirinya cedera karena berlawanan dengan raksasa demi mendapatkan perhatian. Kemudian, masyarakat binatang di Rimba berbincang untuk mengalahkan raksasa tersebut. Masyarakat binatang pun meminta pertolongan kepada Pelanduk Jenaka atau Syekh Alam di Rimba. Pelanduk Jenaka meminta tempo 7 hari, baru setelah itu beliau hendak berangkat melawan raksasa. Setelah genap waktu 7 hari, Pelanduk Jenaka pun pergi ke tempat raksasa. Pelanduk Jenaka mengajak masyarakat binatang menangkap ikan sebanyak mungkin. Pelanduk Jenaka pula membuat simpai yang terbuat dari rotan. Pelanduk telah mengarahkan rekan binatang yang lain untuk menyembunyikan diri, sementara Pelanduk menunggu ikan yang sedang dimasak. Apabila raksasa datang, Pelanduk pun berbuat helah dan menipu raksasa menggunakan simpai yang konon dapat mengubah masalah sakit-sakit di badan. "Wahai raksasa, maukah kau memakai simpai ini? Simpai ini dapat menghilangkan sakit-sakit badan," ujar Pelanduk. Akhirnya, raksasa terperangkap dengan simpai yang terbuat dari rotan itu yang dipasang di badannya. Badan raksasa terguling ke tanah.
Pelanduk pun mengambil kesempatan mencakar mata raksasa tersebut sehingga buta. Raksasa telah menjerit kesakitan dan jeritan berkenaan telah menyebabkan seluruh masyarakat rimba terkejut. Setelah raksasa dapat dikalahkan, maka amanah seluruh penduduk rimba dan mereka dapat hidup dengan tenang di Sungai Tinam.